Halo pemirsa, apa kabar? Waktunya untuk She Magazine. Ini adalah sharing dan empowering yang akan membahas isu-isu soal perempuan dan juga pemberdayaan perempuan. Bareng saya Vina Muptadi yang ada di teras rumah saya nih di negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari ruang tamu saya, tepatnya di apartemen saya di Washington DC, tetap menjalankan protokol kesehatan semuanya. Semoga pemirsa juga tetap menjalankan hal yang sama. Dan kita sudah lebih dari hampir setahun sebenarnya ya menjalankan hal ini di Amerika dan juga di berbagai negara. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang nih kayaknya situasi sekolah, orang kan sudah tidak sabar ya agar segera membaik, terutama orang tua dengan anak-anak di sini. Sebenarnya Departemen Pendidikan di Amerika sudah mulai transisi. Nah, untuk sekolah anak-anak kamu gimana, Vin? Nah, kalau di distrik tempat saya berada ya, di Montgomery County, negara bagian Maryland, ini juga sudah mulai melakukan persiapan untuk transisi balik ke sekolah secara langsung in person ini mulai 1 Maret. Tapi secara bertahap, Ian, nggak langsung semua kelas gitu ya pada kumpul. Jadi secara bertahap mulai dari anak-anak yang berkebutuhan khusus dulu, kemudian anak-anak yang sekolahnya memang kejuruan yang harus hands-on gitu ya, kayak SMA benar. Yang jurusan teknik segala macam. Kemudian nanti pertengahan Maret barulah TK sampai kelas 3 dan kemudian April ini mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 itu baru mulai bertahap ke sekolah. Tapi itu juga nggak semua. Jadi orang tua murid ini dikasih pilihan tetap mau virtual atau mau membawa anaknya ke sekolah. Jadi dibebaskan pilihannya kepada orang tua sesuai dengan apa yang terbaik bagi keluarga mereka masing-masing gitu ya. Waduh, jadi kayak kombinasi ya. Berarti kayak hibrida atau hybrid ini kayaknya. Yes. Dan pemirsa kalau misalnya pengen tahu seperti apa, sebenarnya udah ada contohnya sekolah hibrida seperti apa, tapi tentunya kita saksikan dulu news flash hanya di She Magazine. Sebuah sekolah baru di Kenya menawarkan pendidikan kepada para perempuan Kenya yang hamil dan punya anak pada usia remaja. Serene Heaven Secondary dibuka pada Januari dilengkapi layanan konseling dan penitipan anak. Konduktor Venezuela Glass Marcano menjadi perempuan kulit hitam pertama yang memimpin sebuah orkestra simfoni di Prancis. Perempuan yang energetik ini tampil di Opera of Tours pada Februari. Mahasiswi Somalia Aisyah Muhyiddin mendirikan sasana kebugaran pertama di Mogadishu yang memberi ruang latihan bagi perempuan. Sekitar 50 perempuan mengikuti kelas-kelas fitness di Binish Gym di Mogadishu. Hey pemirsa, She Magazine akan sharing tentang profil perempuan yang keren-keren banget di mancanegara. Dalam bidang teknologi kita tahu mobil sekarang makin canggih kan, udah bisa nyetir sendiri bahkan. Nah yang hebat tentunya adalah para insinyur dong yang membuat teknologinya. Yang lebih hebat lagi adalah ternyata ada seorang insinyur perempuan dari Indonesia yang jadi autopilot software engineer di Tesla. Waduh, keren banget. Memang tidak banyak insinyur perempuan yang bekerja di Tesla ini sebenarnya. Perusahaan di Palo Alto yang terkenal dengan mobil teknologi canggihnya. Nah, ternyata seorang diaspora Indonesia, Morisa Cokro, sanggup membuktikan bahwa dia mampu menjadi salah satu insinyur yang bertugas dan mengerjakan fitur swakemudi di Tesla. Saat ini semakin banyak kendaraan dengan fitur kecerdasan buatan swakemudi penuh. Di antaranya Tesla yang telah meluncurkan fitur full self-driving secara terbatas bagi sebagian pengguna mobilnya. Dan salah satu insinyur perangkat lunak autopilot dari perusahaan ini adalah seorang diaspora Indonesia. Nama saya Morisa Cokro, saya sekarang tinggal di San Francisco dan bekerja sebagai autopilot software engineer di Tesla. Fitur full self-driving ini adalah salah satu proyek terbesar Tesla yang merupakan tingkat tertinggi dari sistem autopilot, di mana pengemudi tidak perlu lagi menginjak pedal rem dan gas. Nah, apa saja sih tugas Morisa Cokro dalam proyek ini? Fokusku lagi di proyek full self-driving atau yang namanya FSD. Jadi itu tuh autonomous multi-agent system level 5. Jadi pokoknya gimana cara mobil bisa jalan sendiri tanpa ada sentuhan manusia gitu. Morisa menjadi satu dari hanya 6 autopilot engineer perempuan di tempatnya bekerja. Walaupun tidak pernah mengalami diskriminasi atau perbedaan di dunia kerja, Morisa merasa kurangnya panutan perempuan di dunia STEM menjadi tantangan tersendiri. Jadi tantangan emang sebenarnya kurang role model ya untuk personally dari sebagai cewek di dunia STEM. Kurang role model, jadi lebih susah yang namanya termotivasi untuk menjadi
eksekutif misal, karena nggak biasa mungkin bagi kita untuk di posisi itu sebagai perempuan gitu. Morisa bergabung dengan Tesla di tahun 2018 setelah seorang kawannya yang sedang magang di Tesla memasukkan resume Morisa ke perusahaan tersebut, di mana kemudian mereka menghubungi Morisa hingga dimulailah proses pengrekrutan. Mengenai pengalamannya bekerja bersama Morisa, rekan kerja Morisa mengatakan, Really great working with Marissa. She's very tenacious. Like she tries to just learn and soak up as much as she can. A lot of junior engineers will just wait for you to ask them to do something. But Marissa, will take the initiative, and she doesn't give up. Like I've heard that she just works really, really hard to get stuff done, and she's not afraid to tell people like her opinion. menggarap fitur full self-driving ini memang tidak mudah. Morisa mengatakan kadang memakan jam kerja yang sangat panjang, bisa mencapai 60 hingga 70 jam seminggu. Karena sekarang ini lagi di push untuk FSD, kerjanya kayak biasa dari jam 9 sampai jam 12 malam gitu, setengah 1. Agar bisa mengatasi berbagai kesulitan dalam mencapai apa yang kita inginkan, Morisa bilang, Trust me, if you follow your heart, you will never regret gitu. Kalau kita mau, ketika kamu tahu apa yang kamu suka atau mau, walaupun seberapa susahnya, kita pasti kayak masih ada semangat untuk pursue dan menekunin bidang itu. Dari Washington DC, Irfan Isan dan Dania Iman, VOA. Pemirsa, berdasarkan data dari National Science Foundation, jumlah perempuan yang menekuni bidang teknik ini naik sekitar 20%, tapi total jumlahnya masih jauh di bawah laki-laki. Waduh, tetap aja ya cerita ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan semua dan juga yang lagi sekolah nih. Mudah-mudahan karir terbuka di bidang STEM, di bidang science, teknologi, engineer, dan juga matematik. Pokoknya itu terbuka luas bagi semua perempuan. Oke, tetaplah di sini di She Magazine, sharing dan empowering. Welcome back to the She Magazine, sharing dan empowering. Selama pandemi ini, ternyata sejumlah sekolah sudah menerapkan kelas hibrida atau kelas hybrid. Nah, kelas hibrida ini seperti apa sih? Mungkin sebagian ada yang masuk, sebagian ada yang di rumah, begitu, Vin? Begitu, betul sekali. Nah, sekarang yang menantang adalah buat mereka yang di rumah, kan mereka nggak bisa lihat gurunya secara langsung kan. Nah, sekarang nih di sebuah sekolah ada kayak yang pakai robot gitu, yang bisa membantu supaya anak-anak yang ikut kelas secara virtual seolah-olah bisa merasakan langsung hadir di dalam kelas. Kayak apa ya? ...2020 menjadi tahun yang pelik bagi siswa SMA Sophia Jansen. It's very strange, especially considering this is supposed to be like the last year of high school, like the fun time, and it's also like the most important semesters, first semester, and now it's just like all upside down. Seperti sekolah lainnya selama pandemi, sekolah Sophia menawarkan ruang kelas hibrida, tempat beberapa siswa secara fisik berada di sekolah, sementara yang lain bergabung dari rumah. Salah satu yang membantu siswa dan guru merasa lebih terhubung adalah robot yang disebut Swivel. Imagine it almost if you had a student inside your classroom with a boom mic and a camcorder the whole time. And that's really what the Swivel does. Swivel memiliki basis yang dipasangkan dengan perangkat seluler apapun. Basis ini memiliki sensor dan mampu melacak penanda dengan mikrofon internal yang dikenakan guru. Swivel robot, which is in essence follows the teacher around the classroom and focuses the video camera on them. It's given our teachers their legs back to be able to teach in a classroom, to be able to walk around. Guru bisa memakai aplikasi konferensi video umum dengan Swivel. Ini lebih baik dibanding mengajar hanya dengan komputer, menurut guru sains Sarah McGuire. So students could actually see the kids that were physically here in the classroom. Menurut Sophia, guru yang melek teknologi tidak punya masalah dengan Swivel, tapi guru lain mungkin keliru memakainya.
The swivel doesn't really follow them around the room. It'll sometimes just spin in like a random direction and then they'll have to like chase after it. But when it does work, it's really nice because then it doesn't feel as much like I'm just staring at a screen. It feels a little bit more like I'm in a classroom. Bahkan saat sekolah sudah mulai kembali normal nanti, menurut para guru, swivel masih tetap dapat membantu para siswa. Murid yang sedang sakit misalnya bisa tetap ikut masuk ke dalam kelas berkat adanya aplikasi realitas virtual ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Wah, robot yang inovatif dan canggih. Tapi sekarang masalahnya kan nggak semua sekolah punya robot kayak gitu kan, Yan? Because I know di sekolah anak saya nggak ada robot kayak gitu. Dan di distrik tempat saya berada sekarang ini, pemirsa, sebagian orang tua ini juga masih on the fence gitu, 50-50. Sebagian merasa anak-anak sebaiknya tetap di rumah aja, sekolah virtual aja karena khawatir tertular virus corona. Tapi sebagian orang tua lain merasa kalau kelamaan di rumah kasihan mentalnya gitu. Iya benar sekali, dan juga kayaknya ada sekelompok murid yang juga kayaknya nggak terlalu mendapat perhatian ya. Contohnya seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus atau memiliki sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus. Nah ini susahnya adalah menciptakan ruang lingkup kelas di rumah yang sangat cocok buat anak ini. Tapi sebenarnya hal itu bisa diatasi, tidak hanya dari orang tua sendiri, ternyata juga mendapat bantuan dari komunitas ataupun dari tetangga-tetangga yang juga membantu sebuah keluarga ini. Setiap pagi anak 8 tahun ini berjalan 10 langkah ke halaman rumahnya untuk sekolah. Excel Brandon McIntyre sekolah di sini sejak September lalu. Sebelumnya ia bersekolah dari dapur bersama kedua orang tuanya yang bekerja dari rumah. Ini merupakan tantangan tersendiri karena Excel autis dan sulit konsentrasi. The kitchen, all her toys are there and it's very distracting. It's hard as it is to keep her focused, but this makes a whole difference. Awalnya orang tua Excel ingin membeli gudang portabel yang sudah jadi dan mengubahnya menjadi ruang belajar. Tapi yang termurah harganya $2.500, tidak terjangkau. Jadi mereka memutuskan membangun sendiri dengan bantuan grup Facebook lokal. So he would ask if anybody had any scrap pieces of wood and stuff like that, or any paint or anything. Like I've gotten paint from there before that I've needed, and it's just kind of like helping your neighbor. Tadinya Matt McIntyre berharap bisa mendapat beberapa hal. Ternyata hampir semua kebutuhannya disumbangkan oleh grup. Somebody gave me those. All the wood on the foundation and the floor, and I think 3 of the walls were all from a dumpster. Excel pun membantu orang tuanya membangun sekolah mini ini. I love the windows too. I love the floor of it. I love the desk of it, and I needed a rainbow roof. Langit-langit itulah yang membuat sekolah ini dijuluki Rainbow Elementary, SD Pelangi. Para tetangga menciptakan logonya. After they put the roof, which is rainbow colors, I had someone make them cups that say Rainbow Elementary. Walau kangen teman-teman, Excel mencintai sekolah barunya. She goes there like she's going to regular school, same time. She gets dressed, goes to school, does the morning meeting, everything. The only difference is there's no other kids there. Orang tua Excel tidak menyangka respons dan bantuan komunitas sedemikian besar. Para tetangga pun merasakan manfaat. Untuk pertama kalinya mereka bersatu dalam sebuah tujuan bersama, yaitu membantu anak berkebutuhan khusus sekolah di masa pandemi. Dari Washington DC, VOA. Wah, salut untuk orang tuanya ya, dan juga ternyata tetangga-tetangganya juga ikut membantu karena memang susah ternyata untuk mengatasi situasi seperti ini. Gotong royong dari komunitas ya, supaya tetap aman ya kan di tengah pandemi virus corona seperti sekarang ini. Habis ini She Magazine masih akan sharing and empowering, so stick around.
masih sharing dan empowering hanya di She Magazine. Pemirsa, setiap tahun di New Orleans, negara bagian Louisiana, biasanya mengadakan acara Mardi Gras. Ribuan orang turun ke jalan, berpesta, karnaval, parade, pokoknya meriah banget. Tapi itu kan tahun lalu ya. Tahun ini di tengah pandemi gimana ya? Sebenarnya itu masih terakhir kayaknya tahun 2019 gitu. Jadi kayaknya memang aduh sayang banget, festival ini kan terkenal sekali di seluruh dunia dan banyak orangnya dan orang lokalnya juga sangat bangga, tapi ternyata mereka mengatasinya dengan cara yang lain, yaitu namanya Mardi Gras. Mardi Gras, kenapa Mardi Gras? Ternyata dilakukan perayaannya di halaman masing-masing. Seperti inilah biasanya suasana New Orleans di negara bagian Louisiana setiap perayaan Mardi Gras, hari sebelum masa berpantang bagi umat Kristiani yang di banyak negara dirayakan dengan pesta meriah. Tapi tahun ini dengan adanya pandemi, suasananya berbeda. Through Mardi Gras Day, all bars in the city of New Orleans will be closed both indoor and outdoor, citywide. Warga pun akhirnya menyesuaikan perayaan mereka. Tak ada parade atau pesta besar-besaran. Just gonna chill, probably cook and just hang out with my family. Try to stay safe and just social distance. Just being mindful of the conditions that we're under. I'm kind of sad that Mardi Gras is a little different this year, but just gonna make the best out of it and make it do what it do. Tak bisa parade, sebagian warga pun akhirnya menghiasi rumah mereka. I mean, it's New Orleans. There's like a porch culture. We have, a lot of people have a stoop or a balcony, and it's a way that we can like decorate and go all out and direct our creative energy, and then like wave at everybody from a distance, and just like reverse the parade. Megan Bedrow adalah salah satu penggagas ide menghias rumah saat pandemi. Dengan demikian, para perajin dan seniman yang biasanya terlibat pembuatan mobil hias tetap mendapat order. Warga sekitar pun jadi bisa terhibur di saat parade-parade rutin belum bisa dilaksanakan dulu. My favorite pool house is... Would it be this one? Yes, the zoo. We terribly miss Mardi Gras this year, but, we understand why. They're shutting it down. So the fact that, people are going outside of their norm to do these things is fantastic. Sementara warga yang biasanya ikut parade juga punya kegiatan. And I'm in 2 Mardi Gras crews, and last Saturday I should have been parading in one of them through the French Quarter, and I'm also in crew of Red Beans. And we usually parade on Lundi Gras, and we can't. And there's been no work on costumes or floats, which kind of gobbles up about 2 months of your life, creating wonderful, fantastical visions for Mardi Gras. So it's kind of a real joy to be able to have something like this. We've been driving around looking at other houses, and yeah, I mean to be in New Orleans, I feel we're blessed to have to be suffering through a pandemic here. In this town, yeah. The creative juices are still finding a way to do things. Pembatalan parade telah diumumkan November lalu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya pemirsa, kita nggak usah ya berkerumun dulu sebenarnya untuk merayakan sebuah festival. Ditahan dulu, karena sebenarnya sesuatu itu untuk cari fun ataupun juga mencari hal-hal yang bisa kita tonton. Nggak jauh-jauh kok, Vin. Bisa di halaman belakang atau di parkiran juga bisa loh untuk mencari sebuah yang tontonan yang menarik. Nah, ada yang lagi happening nih di Amerika ya. Banyak orang lagi seneng pada gelar tikar dan juga gelar kursi untuk menonton burung. Kenapa? Wah. Karena burungnya ini fenomena namanya murmuration. Jadi ada ratusan burung jalak, mereka terbang bareng-bareng gitu kan, bergerombol membentuk suatu koreografi yang indah dan unik banget. Nah, kita akan ketemu nih sama 2 orang perempuan yang hobinya nontonin burung ini dan juga menggambar. Sejak pandemi, biasanya lapangan parkir Mall Northgate di San Rafael, California ini kosong melompong. Tapi, senja ini orang bermunculan. Bukan untuk nonton bioskop yang memang masih tutup, melainkan untuk nonton sebuah fenomena alam yang cukup menakjubkan. Istilahnya, murmuration.
Selama seminggu, ribuan jalak Eropa berkumpul dan melakukan gerakan sinkronisasi berpola. Judy dan Bill sering melihatnya dari rumah. Sore ini mereka memutuskan ingin melihat lebih dekat. The crowds of birds, it's unbelievable. We honestly are not very sure what we will see tonight. We wanted to keep it a surprise, so we didn't see a lot of videos. Gargi dan suaminya, Akshay, membuat jurnal yang mendokumentasikan pengalaman mereka. It's just given us a new way of looking at things around us, like really noticing minute details. Seiring matahari terbenam, pertunjukan dimulai. That falcon still isn't giving us. Jalak atau starling dalam bahasa Inggris merupakan makhluk sosial. Di malam musim dingin, mereka bergerombol. They're probably making what we call contact calls, saying, I'm okay, are you okay, how are you doing? And just sort of getting into sync. Wow, that's incredible. You'll see maybe 500 birds all appearing to turn exactly at the same time. But with the high-speed photography, what is discovered is that one bird actually turns and then has a ripple effect. Oh, the bird is back at them again. Pertunjukan malam ini termasuk drama adanya elang peregrine yang mengintai. When a predator comes, the flock tightens up, it gets denser. So it makes it more difficult, more confusing for the predator. But also, from a selfish point of view, if you're in the flock, you're going to try to get into the middle of the flock when there's a predator, rather than being at the outside. Whoa! Steve Landers ingat adanya fenomena serupa 10 tahun lalu, tapi ia tidak menyaksikannya. So I've been here like 4 nights in a row checking this out. It's unbelievable. I think the joy and wonderment that everybody is here for is a really good thing. We all need something like this to feel good about. Semakin gelap, gerombolan jalak ibarat silam dari panggung, menghilang di balik hutan pepohonan eukaliptus. Dari San Rafael, California, VOA. Wah, bisa jadi alternatif tontonan ya kan. Mungkin pemirsa kalau masih belum berani ke bioskop karena indoor ya kan, bisa nonton burung aja di luar ruangan udah happy banget ya nggak sih? Gratis di luar, bawa kursi di parkiran dan jaga jarak aman lagi. Waduh, Yes. ya, harus kreatif kayak yang di masa pandemi ini. Dan pemirsa She Magazine, demikian She Magazine kali ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi inspirasi kita semua dan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari teras rumah saya di negara bagian Maryland. Stay safe, jaga jarak aman, dan tetap pakai masker. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di She Magazine Sharing and Empowering. Sampai jumpa.